kemudian belum lagi pas mau menstruasi. Waduh, ya. Kita kalau sedang mau menstruasi, menjelang menstruasi dan menstruasi itu hormon estrogen, progesteron menurun. Ya, menurun dan itu yang tambah bikin galau seorang bunda apabila kondisi-kondisi tersebut. Dan pada saat terlalu penat dan PMS juga, nah ini lagi menjadi sebuah isu coba jadi problem kita ya. Terus ada lagi nih, ibu-ibu suka bilang, Wah Aisyah, saya tuh heran ya anak-anak pas belajar online kayaknya males-malesan, pas dia main game aja, kayaknya dia melek ya. Nah, memang ini beda bunda, ya. Game ini memang berbeda dia, penekanan-penekanan di otak juga berbeda. Ya. Seandainya ya, guru-guru kan sedang berusaha ya, senantiasa berusaha untuk mengajarkan dengan cara menggembirakan gitu ya. Itu juga sebetulnya ya sudah bisa membuat anak melek ya, walaupun tidak semelek waktu gaming kan gitu. Ya, nah inilah hal-hal yang perlu kita pahami. Kenapa? Karena inilah yang kadang-kadang menjadi sumber tekanan ya, faktor kontribusi untuk orang tua menjadi tegang ya. Nah, kalau anak apa? Kalau anak penyebab anak jenuh dalam belajar jarak jauh itu pertama mendapat banyak tugas di hari libur. Kalau tugas di hari biasa mereka tetap masuk mau terima. Tapi kalau libur mereka bilang apa please ayo libur bareng-bareng aja semuanya gitu. Bapak Ibu guru libur, kita libur, orang tua libur. Nah, itu yang diharapkan sebenarnya anak-anak ya. Tapi kalau misalnya tugasnya di hari biasa memang hari sekolah mereka mau kok. Yang penting hari libur kita sama-sama libur ya. Nah, kemudian apalagi murid terlalu lama mengikuti pembelajaran online lebih dari 6 jam ya. Karena mereka kan bukan hanya pembelajaran aja harus online ya. Kadang-kadang tugas pun mereka harus pakai online dan mereka harus cari ya informasi lewat gadget mereka. Bahkan mereka juga harus main pakai gadget. Mereka juga mengaji. Anak-anak ini senangnya mengaji lewat gadget karena gampang ya, mudah mudah diakses, mudah didengarkan juga tilawahnya ya. Nah ini jadi kalau lebih dari 6 jam nih udah mulai nggak enak anak-anak ya, bokongnya udah mulai nggak enak, kakinya juga. Kemudian apalagi ya tentu sama nih peralatan gawe yang bermasalah sinyal hilang timbul ini juga bikin kesel anak-anak ini. Bahkan ada beberapa yang memang tidak banyak tapi tetap itu manusia ya harus kita perhatikan ya. Satu dua anak-anak bunuh diri, depresi bunuh diri gara-gara ya dia punya sinyal selalu hilang timbul, tugas makin menumpuk. Mungkin Bapak Ibu guru juga tidak bisa dihubungi karena nggak ada sinyal. Ya bagaimana mau dihubungi kan? Akhirnya minum racun. Itu ada satu kejadian di di Goa Makassar di Kabupaten Goa Makassar Sulawesi Selatan itu ya kasihan jadinya ya. Dan juga sama orang tua dan guru tegang maka anak juga ikut tegang. Hanya kan sekarang antara kita dengan anak kan lebih banyak hidupnya kita kan, lebih lamaan hidup kita. Ya, jadi seyogyanya kita yang harus bisa menguasai emosi kita dibanding anak-anak. Ya, nah inilah jadi kondisi saat ini nih sebetulnya kita semua tegang, orang tua tegang, anak tegang, guru juga tegang karena harus ya apalagi Bapak Ibu guru yang ya terutama Bu guru ya yang juga harus ngajar dan dia juga anaknya masih kecil dan harus juga didampingi PJJ. Nah, itu sudah ya segala macam cara yang dilakukan bersama-sama dalam satu ruangan ya. Itu walaupun kita kayaknya ya menganggap itu biasa aja tapi itu membuat ketegangan. Ya. Jadi sebetulnya apa yang diharapkan, apa yang dibutuhkan? Nah, pengendalian emosi, ya. Nah, orang tua cerdas itu orang tua yang pandai mengelola emosi, ya. Sehingga ada istilah kecerdasan emosi, emotional intelligence ya. Jadi sebelum anak kita pandai mengelola emosi, kita dulu orang tuanya harus pandai mengelola emosi. Nah, supaya pandai mengelola emosi, harus tahu juga emosi itu apa gitu, ya. Dan kalau kita bisa berselantiasa ikhtiar berusaha untuk belajar tentang emotional intelligence, wah itu insya Allah hidupnya lebih beruntung tuh. Ya. Orang IQ-nya tinggi, tapi kalau kecerdasan emosi rendah, hidupnya banyak kerugiannya itu. Ya, nggak lancar hidupnya tuh. Ya, tapi orang yang kadang ini banyak sekali nih kecerdasan intelektualnya atau IQ-nya biasa aja ya di atas normal tapi biasa aja nggak tinggi tapi kecerdasan emosinya bagus maka hidupnya lebih beruntung ya hidupnya lebih beruntung ya nah kepengennya sih IQ bagus kecerdasan emosi bagus ya maunya gitu ya nah makanya kita harus perlu belajar ya. Kemudian
Apa sih emosi itu? Banyak sekali kalau saya ketemu offline tanya ibu-ibu, "Bu, emosi apa, Bu?" Pasti banyak yang jawab marah gitu ya. Nah, sebetulnya emosi ini bahasa Latin. Asal kata dari emovere, artinya keluar. Dan movere, bergerak. Jadi emosi artinya justru bergerak keluar. Ya. Atau ada yang juga bilang bergerak menjauh. Ya. Jadi orang-orang dulu nih, ilmuwan dulu, ini kan udah lama nih bahasa arti emosi, kata emosi ini. Itu mereka tuh memperhatikan ada apa ya di tubuh kita nih, kok kita bisa tiba-tiba bergerak keluar ya, ada apa di tubuh kita gitu. Makanya mereka pakai istilahnya emosi. Dia belum tahu tuh ada apa sebetulnya di dalam tubuh, pokoknya dikasih nama emosi. Nah, sampai sekarang istilah ini sangat-sangat populer. Ya. Jadi emotional intelligence atau kecerdasan emosi adalah kemampuan seseorang dalam menggunakan dan memahami emosi. Ya. Baik emosi orang lain maupun emosi diri sendiri. Dengan tujuan, nah ini tujuannya ya, meningkatkan kesehatan fisik dan mental, serta mengharmoniskan hubungan komunikasi. Kondisi sekarang ini kan kita harus sehat fisik dan mental kita ini. Supaya apa? Supaya imunitas meningkat sehingga ya kita ya enggak ya, semua virus barangkali kita bisa bisa atasi atau kita bisa tameng virus itu, bakteri itu atau jasad renik yang lainnya ya. Dan juga bisa mengharmoniskan hubungan komunikasi kalau kita ya pandai mengelola emosi. Ya. Yang nggak perlu marah nggak usah marah kan gitu ya. Nah, jadi kalau bicara emosi kita akan bicara tentang otak manusia. Inilah otak manusia. Terdiri dari otak besar, otak kecil, kemudian ya dibelah menjadi dua itu makanya ada namanya belahan kanan, belahan kiri ya, atau istilahnya hemisfer kanan, hemisfer kiri kan gitu ya. Dan kemudian kalau ukuran udah otak dewasa ini ya otak laki-laki lebih berat 100 gram dibanding perempuan. Kalau perempuan 1,5 kilo, laki-laki 1,6. Nah kurang lebih kayak gitu deh ya. Nah, ini dia ya dari ini otak besar, ini otak kecil, ini dilihat dari atas ya. Ini terbelah ini. Ada belahan kanan dan ada belahan kiri ya. Baik. Nah, oke. Sekarang saat ini ilmu tentang otak sangat berkembang karena ada alat functional magnetic resonance imaging atau namanya functional MRI yang bisa mendeteksi otak orang masih hidup. Ini ya. Dulu ilmu otak agak lama berkembang karena kalau kita mau teliti otak orangnya harus meninggal dulu. Nanti atas persetujuan keluarga otaknya diserahkan ke Fakultas Kedokteran negara setempat baru bisa diteliti. Sekarang karena ada functional MRI, orang masih hidup pun bisa diteliti otaknya. Ya, orang ini sedang bicara di mana otak bekerja. Orang ini sedang berhitung di mana otak bekerja. Orang ini sedang kesel di mana otak bekerja. Orang ini sedang sedih, di mana otak bekerja. Ini pakai functional magnetic resonance imaging. Makanya ilmu neuroscience berkembang pesat saat ini, Masya Allah. Dari otak nanti akan keluar sistem saraf lewat tulang belakang. Itu banyak sekali tulang belakang, makanya dia disebut sumsum tulang belakang. Medula spinalis ya. Nah, nanti dari tulang belakang keluar serabut-serabut saraf ke seluruh tubuh. Ya, ini namanya nervous system atau sistem saraf. Ya, nah dia keluar seluruh tubuh. Sistem saraf itu ya, kalau kita bicara atau meniatkan sesuatu, dia akan jalan pesannya ke dalam badan ini. Ya. Jadi kalau ayah bunda, bapak ibu guru mau bahagia, itu harus diniatkan. Ya Allah, ya Alhamdulillah ya Allah, saya bahagia hari ini. Nah, gitu, supaya apa yang dilafazkan, dia jalan nanti lewat sistem saraf ini. Ya. Kemudian kita juga selalu bilang saya sehat walafiat. Itu akan jalan itu di badan ini. Sehat walafiat, sehat walafiat. Dan pesan itu akan jalan ke seluruh tubuh. Ya, ke seluruh sistem di dalam tubuh kita. Makanya kalau kita selalu bicara yang baik-baik, dia jalan ke sistem saraf, dia memberikan pesan itu ke seluruh tubuh. Ya. Ada penelitian dari Bapak Insinyur Agus Mustafa di Surabaya di Universitas Erlangga ya. Beliau meneliti begini, sel tubuh kita ya Allah, itu pakai alat lumayan saya lihat banyak banget alatnya ya. Sel tubuh manusia ini senang sekali kalau dapat pesan yang ada kata Allah. Allah. Ya. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Dia sedang di jalan ya Allah, ya Allah, ya Allah.
Bismillahirrahmanirrahim, Bismillahirrahmanirrahim, dia jalan di situ. Ya, karena semua pesan itu akan jalan ke sistem saraf tubuh. Ya, makanya mengapa kita dalam setiap langkah mengerjakan sesuatu diminta basmalah. Bismillahirrahmanirrahim, dia jalan. Astagfirullahaladzim, dia jalan. Ya. Walaupun juga niat bahasa Indonesia, ya Allah, saya niat bahagia hari ini. Nah itu bilang, saya niat bahagia. Kenapa? Itu tadi sistem saraf ini sistem saraf ya yang panjang-panjang tadi itu kerjanya kayak kabel listrik. Ya, dia bawa impuls listrik di situ dan membawa pesan. Ya. Nah ini dia sistem saraf. Ada yang bentuknya kumpulan serabut saraf. Gitu, ya. Nah sekarang kecepatan jalannya impuls listrik dan pesan di sistem saraf ya itu luar biasa kenceng betul. Neuron sensorik ya yang dari panca indera ke otak itu kalau ada kita lihat sesuatu, kita dengar sesuatu, kita ucapkan sesuatu, kita menghidu sesuatu, menyentuh sesuatu itu kecepatannya 240 km per jam, Masya Allah. Ya. Kemudian apa? Dari otak nanti perintah ke bawah, neuron motoriknya 320 km per jam. Wah, mantep banget. Ya, Insya Allah. Di jalan ini dia membawa pesan tadi. Ya. Nah, kemudian bahagia itu pilihan. Nah, ibu mau bahagia apa enggak? Bunda mau bahagia apa tidak? Ayah mau bahagia apa tidak hari ini? Itu pilihan. Pilihan. Ya. Nah, bahagia itu adalah keputusan. Jadi kalau sudah pilih putus, ya Allah saya bahagia hari ini, insya Allah. Ya. Jadi memutuskan untuk bahagia. Karena pada saat kita bilang, ya Allah, ya dengan izinmu ya Allah saya bahagia hari ini. Itu kata-kata itu jalan ke otak itu tadi 240 km per jam. Masya Allah, tabarakallah. Ya. Sehingga pada saat bahagia itu diucapkan atau dilihat tulisannya bahagia, didengar masalah tentang bahagia, maka di otak ini ada tempat hormon ya bahagia. Ini namanya kelenjar pituitari. Posisinya tuh di situ tuh. Kalau pertemuan dua alis ini kalau dibor ke dalam itu ada kelenjar pituitari. Ya. Nah, jadi kalau kita mau bahagia, mau senang, mau gembira, itu kita memang harus lafazkan supaya pesan itu jalan dan ya hormon bahagia ini, nah itu tadi dia akan terstimulasi. Ya, masya Allah, masya Allah, masya Allah. Makanya nanti hormon itu masuk ya keluar dari kelenjar, masuk lewat pembuluh darah, nanti dipompa lagi jantung, makanya ke seluruh tubuh lagi, masya Allah. Ya. Kemudian ya di dalam otak selain ada tempat kelenjar bahagia, ternyata di dalam otak itu ada otak emosi. Ya terdiri dari struktur-struktur ini nih, ya. Dan kemudian disebutnya limbic system. Sistem limbik ada di tengah. Ya, di kepala di tengah. Di tengah gitu. Aduh susah banget pegangnya. Nah ini ya. Jadi kalau ya ahli otak mengatakan intinya otak itu adalah emosi. Intinya otak itu adalah emosi. Karena dia di tengah persis. Ya, persis di tengah. Ya. Dan bukan hanya pada manusia saja ada otak emosi, hewan golongan mamalia juga ada otak emosinya. Ya. Mamalia. Waduh, Masya Allah. Itu ada emosinya itu. Ya. Nah, kayak apa otak emosi? Nah, gini kurang lebih kayak gini. The limbic system. Ya, limbic system. Dia persis di tengah, tapi kemudian ya dia membentuk sebuah sistem. Laki-laki ada, perempuan ada. Ya. Oke. Nah, kemudian kalau kita bicara emosi, itu ternyata pada anak-anak, terutama anak-anak dan sebelum masa akil balik, dia terbagi dari 4 emosi. Emosi senang, emosi sedih, emosi takut, emosi marah. Ini dia 4 saja. 4 saja. Ya. Karena itu kalau dibagi-bagi lagi dia akan jadi lebih banyak lagi. Ya. Nah ini, oke. Nah sekarang, ya. Namun di otak itu juga ada batang otak, ya, atau otak reptil namanya nih. Oh, cukup besar ya. Otak reptil ini kalau dia tegang, maka respon tubuh ada 2. Fight or flight, serang atau kabur. Nah, itu. Ya. Jadi batang otak ini Allah ciptakan batang otak di tubuh manusia untuk melindungi manusia dari serangan luar, serangan binatang buas, serangan orang buas, ya, dan sebagainya. Itu kalau di luar otak ini tegang memang. Ya.
Tapi karena kondisi pandemi, kita nggak lihat virusnya, kita tegang setiap hari di rumah, sudah 10 bulan. Ditambah lagi shock culture budaya, di mana sekolah sekarang berbagi tugas dengan Bapak Ibu guru. Ya, nah itu makanya batang otaknya cepat tegang, tegang. Nah kalau batang otak cepat tegang ini, nah ini yang jadi berabe nih. Ini macam-macam respon berikutnya ada yang gara-gara batang otak tegang, ya. Nah sekarang, ya. Nah ini batang otak nih. Sorry, ini otak mamalia. Ini batang otak. Ya, dia persis di tengah. Manusia nanti ada neokortex. Ya, paling depan namanya prefrontal cortex. Ya. Nah, di sini prefrontal cortex ini itu adalah tempatnya tersimpan nasihat, pengetahuan, pelajaran, informasi-informasi. Kalau Bunda rajin taklim itu juga masuk di situ, ya. Kemudian rajin ikut seminar masuk di sini, rajin rapat, rajin diskusi itu masuk di sini. Ya, di sini. Bagian depan. Bagian depan. Nah, tapi ya ini analogi populer saja ya, karena kalau kita bicara detail tentang otak itu cukup panjang dan lama waktunya ya. Nah, pada saat seseorang belajar ya tangkap dengan mata, didengar dengan telinga kan gitu ya, guru-guru kan ngasih tahu, kasih lihat ya. Nah, batang otak itu menerima tapi tegang batang otak ini ya. Batang otak tegang ya. Maka ya pelajaran yang didapat itu cuma bisa sampai di sini saja ilmunya tersimpannya, harusnya di depan sini. Ya. Kalau tersimpan di sini ilmunya itu tidak long term atau ya dia yang short term, yang pendek-pendek untuk kita mengingatnya di sini. Ya, itu kalau kita misalnya masuk di sini, kemudian tegang, nah itu dia tuh. Ya, informasi tidak bisa dibawa ke atas dan terekam di sini. Nah, ini dia. Jadi harus difahami ya. Nah, untuk itu bagaimana caranya untuk merilekskan batang otak dan merilekskan otak limbik supaya ilmu yang di sini yang sudah sering kita masukkan, kita pelajari dan sebagainya, itu kadang-kadang kalau limbik sistem tegang dan batang otak tegang, itu ya untuk sementara ilmunya tidak bisa diakses. Agak hang sementara. Kenapa? Karena tegang semuanya nih di dalamnya ini batang otak dan otak mamalia. Ini ilmu di sini nggak bisa keluar. Makanya jadilah marah juga lagi, jadilah kesel juga lagi. Tapi apa yang diminta sebetulnya oleh Allah pada kita, bagaimana caranya merilekskan ini batang otak dan juga merilekskan otak mamalia ini supaya apa yang kita ingat bahwa oh iya ya sekarang pandemi, oh iya ya alhamdulillah sekarang belajar sama bapak ibunya lagi di rumah, oh iya ya keluarga ini atau orang tua adalah guru pertama utama, itu ilmunya di sini. Tapi kalau kita lagi tegang batang otak, entah kenapa tegang atau mau mens itu ya, maka itu lupa loh. Kalau kapan sih sekolah dimulai? Ini anak-anak udah susah banget. Nah, itu muncul kayak gitu kita, Bun. Ya. Kenapa? Karena ilmu untuk sementara itu terblokir. Ya. Kita juga sama, misalnya kita tahu suami ya, suami itu jodoh yang tertulis di Lauh Mahfuz. Kok tahu Bu Aisyah? Ya emang begitu ajaran Islam. Apalagi yang sudah 10 tahun ke atas itu udah benar-benar tertulis itu sebagai pembuktian ya. Nah, terus kita tahu juga bahwa suami jembatan surga itu ilmunya di sini. Tapi pas lagi marah, ini tegang, lupa sementara Bu. Ya, lupa. Tetap aja kita bisa marah sama suami. Padahal itu ilmunya ada di sini, sudah didapat dari ikut taklim. Ya, di beberapa majelis taklim sudah baca buku, sudah dapat nasihat juga dari para guru-guru kita. Kan gitu. Ya. Nah, ini. Nah, kalau gitu anak bosan, ya. Nah, kalau anak bosan ini kita tahu karena dia punya batang otak, dia punya ya otak emosi, ya. Apalagi anak yang wataknya ekstrovert. Anak watak ekstrovert itu anak yang lebih senang belajar bersama-sama dan dia punya energi kalau di luar rumah. Kalau anak introvert ya, itu memang lebih senang belajar sendiri, lebih senang belajar dalam ruangan, energinya terpulihkan kalau lagi sendiri. Maka yang lebih cepat bosan ini adalah watak ekstrovert. Atau ada lagi satu jenis watak namanya ambivert. Kenapa ambivert bosan? Karena ambivert itu perpaduan ekstrovert separoh, introvert separoh. Jadi dia kadang-kadang bosan. Yang cepet banget bosan yang ekstrovert.
Introvert belum tentu bosan, malah dengan PJJ dia senang. Termasuk kita, ibu-ibu yang wataknya introvert, ya anak di rumah senang banget udah di rumah. Ya apa-apa harus di rumah, kerja dari rumah itu senang banget. Tapi buat kita ayah bunda yang ekstrovert, ya itu rasanya kalau nggak ketemu orang baru itu tidak ada energi. Nah, makanya yang orang tua yang lebih cepat bosan tuh yang ekstrovert itu. Kalau ambivert ya tergantung situasi, ya sikonnya, tergantung mood-moodannya. Ya. Sekarang kalau anak bosan, kemudian dia bilang sama bundanya, bunda aku bosan banget, gitu ya. Itu sebetulnya yang anak inginkan adalah ya orang tua paham bahwa mereka bosan, itu aja sebetulnya. Ya. Bunda aku bosan banget, aku susah banget, ini gurunya gimana sih ngajarinnya nih? Dia kan ngomong kayak gitu ya. Itu nggak perlu kita telepon bu guru atau pak guru. Bu guru, ini gimana sih ngajarnya nih anak-anak cepat bosan? Nggak perlu juga kali bu. Ya, anak-anak kalau kita laporin ke guru malah tambah tambah malu dia. Ibu udah ngapain sih lapor-lapor? Aku cuma bilang aku bosan, aku capek kan gitu. Atau aku lapar kan gitu. Ya. Jadi kalau anak bosan nggak usah kita reaksi dengan terlalu ekstrim juga. Dengan dia bilang bunda aku bosan, itu dia sudah artinya sudah mulai memanage emosinya. Ya, jadi kita dengar aja. Kalau perlu dukung, iya nak bunda juga bosan ya, iya, gitu aja. Atau bujuk dia, kita makan pisang goreng yuk. Atau bunda masakin spaghetti, gitu. Apalagi anak laki. Ya, anak laki ini harus paham nih kita nih. Kenapa? Karena anak laki-laki tuh ya cepat lapar, cepat haus, cepat ngantuk. Kenapa Bu Aisyah? Karena ini ada hipotalamus nih. Ada namanya hipotalamus. Dia ada di tengah otak itu. Laki-laki ada hipotalamus, perempuan ada hipotalamus. Tapi laki-laki hipotalamusnya 2,5 kali lebih lebar dibanding perempuan. Itu penelitian dari Dr. Luan Brizendin di University California San Francisco tahun 1999 ya. Nah, ini. Kalau ini misalnya gambar ini laki-laki, ini kita perempuan hipotalamusnya nggak ada setengahnya dari itu. Ya. Apa sih fungsi hipotalamus Bu Esa? Oh banyak sekali sebetulnya, tetapi untuk beberapa faktor yang berbeda dengan laki-laki perempuan, hipotalamus ini pusat lapar, haus, ngantuk. Artinya apa? Artinya anak laki-laki lebih cepat lapar kan? Lebih cepat lapar, lebih cepat haus, lebih cepat ngantuk. Makanya Bunda, kalau anak laki-laki lagi kerjain PR, kemudian PR-nya tinggal 1 atau tinggal 2 aja soal, terus dia bilang, Bunda, aku lapar Bunda, kan misalnya gitu ya. Maka ya kita ajak makan aja dulu. Ya. 1, 2, wah ini gambarnya hilang ya. 1, 2, 1, 2. Oke, sudah muncul lagi kah? Seperti tadi agak drop saya punya sinyal. Sudah muncul lagi gambarnya? Udah Bu. Sudah ya? Oke, alhamdulillah ya. Tadi soalnya drop, mati semua. Ya, baik kembali ya. Jadi ini hipotalamus kembali, ini pusat lapar, haus, ngantuk ini ya. Tapi jangan salah juga, ini pusat menjaga keamanan. Laki-laki menjaga keamanannya lebih jago daripada perempuan. Ya. Jadi kalau ada ibu-ibu tanya, Bu Esa, kapan sih anak laki-laki saya mandiri? Loh Bu, ya anak laki-laki itu dia dari kecil sudah dikasih otak menjaga keamanan, otak tanggung jawab. Hanya memang di sisi lain di otak laki-laki, bagian kanan laki-laki lebih dominan dari perempuan. Apa sih bagian kanan? Bagian kanan ini salah satunya otak bermain. Jadi memang anak laki-laki senang main, tapi jangan salah kalau bunda sakit, dia yang ngajarin, dia yang ngawasin atau dia yang jagain bundanya kan. Nah ini dia otak hipotalamus ya. Baik, nah sekarang emosi pada orang dewasa itu sudah lebih variasi, ya, lebih banyak lagi. Kalau tadi anak-anak hanya 4, ya, dan orang dewasa atau mulai dari akil balik sampai kita dewasa ini lebih variasi. Dan kalau emosi digabungkan dengan ilmu nafs, nah inilah masuk nafsu lawamah, nafsu amarah, dan nafsu mutmainnah. Ya. Bu Aisyah kok kayak tangga ya? Iya ternyata setiap jenis emosi apabila diukur pakai EEG, ya ini menurut Profesor David Hawkins, itu ternyata ada frekuensinya. Makin ke bawah, makin rendah itu emosinya makin sedih, makin apati. Apati ini rasa putus asa ya.
karena sedih berkepanjangan. Ya. Jadi yang termasuk lawama itu apati, sedih, takut. Yang termasuk nafsu amarah, las ini bisa diartikan buru-buru. Kalau kita misalnya bangunin anak-anak itu ada di sini tuh. Apalagi bangunnya agak-agak takut kita atau apa kesel ya. Itu di sini. Kecuali bangunin anak bisa sambil senyum, itu di sini tuh. Beda ya. Nah, jadi lust, anger, pride. Nah, ini masuk nafsu amarah. Marah di sini termasuk jengkel, kesel, empat, jijik. Ini masuk di sini. Ya. Nah, sombong ini membangga-banggakan. Nah, ini masih dia nafsu amarah ini. Tapi mulai dari courageous, semangat, acceptance, peace, damai, dan satu lagi ada yang tinggi enlightenment, pencerahan. Ini sudah masuk nafsu mutmainnah. Mutmainnah. Ya. Nah, emosi ini ada semua di otak kita. Dia nggak bisa hilang. Yang bisa adalah dia naik turun, naik turun, naik turun. Artinya apa? Terima dulu bahwa emosi ini adalah anugerah dari Allah dan dia ada di otak kita. Dan di anak-anak juga ada. Di anak kita yang sudah remaja, lebih variasi lagi seperti ini. Terima dulu. Makanya kalau satu ketika anak-anak marah, itu juga lazim. Satu ketika juga kita sebagai orang tua marah, itu juga lazim. Ya, lazim saya katakan ya. Satu ketika anak-anak cemas, itu juga wajar atau lazim. Kita juga begitu. Satu ketika juga Bapak Ibu guru jengkel, barangkali itu juga lazim. Karena ini ada di otak kita. Ya. Namun kalau kita sudah bisa ya mengetahui otak kita emosi ini, maka kita nanti dengan mudah bisa kelola. Untuk apa? Untuk dia bisa naik ke atas. Ya. Itu yang diharapkan sebetulnya. Jadi makanya kalau otak kita bilang, ya Allah hilangkan marahku, dia nggak bisa hilang. Kayaknya otak dia langsung denial, dia ikut nolak, itu nggak bisa hilang gitu. Ya. Tapi kalau ya Allah angkat marahku, angkat, nah itu lebih benar, lebih tepat. Kenapa? Karena dia mau naik tangga. Makanya istilahnya move on ya ke atas. Kenapa sih harus capek-capek naik ke atas? Bahwa kan ini emosi ada anugerah buat kita. Iya ayah bunda, iya bapak ibu guru, kita memang diminta ke atas, cepat-cepat ke atas supaya apa? Supaya kita berada lebih sering di nafsu mutmainnah, emosi yang nuansanya positif. Ya. Kenapa? Banyak keuntungannya emosi di sini. Ya. Kemudian kok ini apa maksudnya zona ikhlas? Zona ikhlas ini adalah ya zona yang berciri-cirikan emosi courageous, acceptance, menerima, bersyukur tuh di sini ya. Emosi yang damai dan emosi enlightenment, pencerahan. Kalau kita mendampingi anak-anak pada saat pandemi ini, kemudian kita mendampinginya dengan kekesalan, dengan kesal, itu berarti kita ada di sini. Berarti kita mendampingi anak di luar zona ikhlas itu. Jadi kerjanya nggak ikhlas. Tapi kesel Bu Aisyah, nggak tahu kenapa saya kesel pagi-pagi nih. Ya, mungkin gara-gara bapaknya nih. Bisa juga Bun. Ya. Tapi kalau Bunda bertahan di sini terus, dimarah terus, kesel terus, maka kalau tadi mendampingi anak 3 jam PJJ berarti Bunda mendampinginya tidak ikhlas, rugi. Kalau kita kelamaan di dua nafsu ini tuh merugi hidup kita, rugi. Jadi gimana dong Bu Aisyah? Kan kita emang kesel. Iya Bun, paham kesel dan kita juga hormati kita punya emosi, ya. Namun gimana caranya supaya ya setelah itu segeralah naik ke atas. Ya, nanti kita akan belajar nih ya, segera naik ke atas. Ya. Bu Aisyah kalau kita marah terus kita tekan-tekan atau tahan-tahan itu gimana ya? Ditekan ya. Kalau ditahan kan itu kita ditahan di sini untuk nggak melabrak ya. Tapi kalau tekan itu turun ya, turun. Bahayanya apa kalau turun? Nah ini kalau sudah sampai apati ada rasa nggak berguna. Saya nggak ada gunanya lagi jadi ibu. Saya nggak ada gunanya jadi lagi ayah. Saya nggak ada gunanya lagi jadi guru. Itu berarti kalau ada perasaan kayak gitu atau emosi kayak gitu, itu berarti sedang apati nih. Sebisanya segeralah naik. Kenapa? Karena kalau terus-terusan apati berkepanjangan, ya ada apati, orang setiap hari apati sampai minimal 2 minggu, itu hati-hati. Itu bisa jadi depresi, tambah turun.
Kalau depresi itu bukan jenis level emosi yang lazim. Dia sudah gangguan ini, gangguan emosi, depresi. Cirinya depresi apa Bu Aisyah? Cirinya depresi ini sudah mulai ada suicide atau ide mencelakakan diri sendiri, ide bunuh diri. Kalau ada anak sudah bentur-benturin kepala di tembok, oh itu sudah depresi itu. Ya, Ibu, Bunda harus segera atasi cepat. Secara alami kadang-kadang sudah sulit, makanya kita harus segera ya bawa dia ke dokter. Ya. Atau paling tepat lagi dokter ke psikiater. Ya, kalau Bunda belum berani ke psikiater, karena kadang-kadang orang belum berani ya ke psikiater, ya sudah bawalah ke dokter. Karena dokter bisa membantunya dengan memberikan obat untuk naikkan dulu level emosinya sedikit. Karena kalau sudah di bawah sini, bahkan apati saja, ini secara alami sudah sulit. Termasuk kita juga nih. Kalau Bunda merasa apati ya, apati kadang-kadang kita bisa, boleh kok ada apati, tapi kalau apatinya setiap hari, terus sampai 2 minggu, itu bisa turun ke sini. Ya, nah ini bahaya. Itulah makanya mengapa kita apabila kita sudah turun ke bawah, segeralah ya kita cek atau kita tahu, oh ini emosi saya sudah ada di level ini nih. Kalau sudah tahu, maka kita bisa naik ke atas. Ya. Nah ini dari EEG ya, yang mengukur frekuensi tadi ya. Nah, ini Profesor David Hawkins ini tadi yang meneliti tentang emosi, frekuensinya ya. Apa dia bilang? Getaran magnet energi di bawah 200 Hz menyebabkan seseorang mudah terserang penyakit. Di bawah 200 tadi itu di bawahnya semangat ya. Kemudian jika frekuensi energi seseorang di atas 200 Hz, maka dia senantiasa sehat. 200 itu yang mana sih? Ini dia, courageous. Kalau kita keseringan di bawah, itu bisa terserang penyakit. Terserang virus, terserang bakteri, jamur, dan sebagainya. Ya. Tapi kalau kita sering ya ada di courageous dan di atas ini, insya Allah sehat. Insya Allah sehat. Terus kata Prof. David juga, kalau ya di dunia ini dia telah melihat orang yang mempunyai frekuensi positif 700 Hz sampai 1000 Hz, maka kekebalan tubuh dan vitalitasnya sangat tinggi. Yang mana itu? Ini dia pencerahan. Ya. Dan kondisi sekarang ini kita butuh banget imunitas, kekebalan tubuh nih. Ya. Sambil menunggu ya apa temuan-temuan vaksin, sebetulnya kita bisa membuat ya imunitas kita meningkat dengan cara menaikkan level emosi sampai ke enlightenment. Bu Aisyah, untuk bisa ke enlightenment tuh gimana caranya ya? Nah, ternyata ayah bunda bapak ibu guru, sholat apabila kita sholatnya tumak nina ya, rakaat demi rakaat perlahan-lahan, itu tanpa terasa kita sampai di pencerahan, di enlightenment. Ya. Bu Aisyah kalau sholatnya buru-buru gimana ya? Nah orang lagi marah, sholatnya buru-buru, bisa juga sih, cuman naik, bisa memang naik, cuman sampai di sombong doang. Habis sholat masih sombong. Karena buru-buru, kan gitu ya. Tapi kalau kita perlahan-lahan, bahkan kita mumpung di rumah, kita ambil ba'diyahnya, ya, ambil lagi qobliyahnya, ya. Jadi sunnah rawatibnya qobliyah diambil 2 rakaat pada zuhur, ba'diyah ya 2 rakaat pada zuhur juga, nanti asar qobliyah yang diambil. Nah itu karena rakaatnya makin banyak ya, makin akan di atas dan bisa sampai di pencerahan, kan gitu. Apalagi bisa sampai di pencerahan, baca Quran. Baca Quran, ya ayat demi ayat tanpa terasa kita naik ke atas. Apalagi tahu artinya, mungkin bisa sampai 1000 Hz itu. Ya. Jadi buat kita supaya kekebalan tubuh naik, baca Quran. Apalagi bisa sampai ke atas, sedekah. Ya, sedekah itu bisa sampai ke pencerahan. Itulah tadi makanya membuat bahagia karena senang berbagi. Ya. Baik sedekah uang, sedekah makanan, sedekah ilmu, sedekah senyum. Ya, apalagi sama suami, bunda, ya Allah, ya Rob, sama anak, alhamdulillah. Ya. Apalagi bisa sampai pencerahan, yaitu ya mendengarkan ceramah kah, ya dari guru-guru kita, ya membaca buku kah, mendengarkan seminar barangkali dari siapapun guru-guru kita. Itu makanya dengan adanya teknologi Zoom meeting ini kita sering lakukan ya membuat sebuah seminar kayak gini. Itu mudah-mudahan ya sama-sama nih ya yang menyampaikan sampai pencerahan, yang mendengarkan juga sampai pencerahan kan gitu. Ya. Bahkan sebetulnya ini enaknya Bapak Ibu guru ya. Pada saat sudah mengajar anak-anak itu kita bisa sampai ke pencerahan.
Bapak Ibu guru senang banget karena anak-anak yang tadinya belum tahu informasi, karena Bapak Ibu guru sampaikan, dia tahu. Itu asiknya kalau jadi guru. Ya, makanya saya senang banget. Jadi dokter juga saya senang ngajar juga. Kenapa? Supaya sering di pencerahan untuk diri sendiri. Ya, alhamdulillah. Nah itu. Terus gimana dong Bu Aisyah? Selain tadi dari ibadah-ibadah khusus tadi, gimana nih kalau kita lagi kesel, lagi takut untuk bisa naik ke zona ikhlas ini gitu. Nah, sekarang ya kita belajar dulu nih. Emosi ini mempengaruhi ya kita punya feeling, thinking, acting. Ya, kita punya perasaan. Ibu Aisyah, baik Bapak Ibu mohon ditunggu sebentar. Sepertinya dari Ibu Aisyah ada sinyalnya naik turun tadi beliau bilang. Mungkin ditunggu sebentar, sedang kami upayakan kembali. Mohon maaf Bapak Ibu, ada kendala di Ibu Aisyah, katanya mati lampu, jadi sedang diupayakan dengan device yang lain. Mohon ditunggu sebentar ya Bapak Ibu, mohon maaf atas ketidaknyamanannya. Terima kasih. Ibu Aisyah,
Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. 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 Mohon maaf, mati lampu. Oh, Masya mati Allah. lampu. Qadarullah Iya, ini ya, pakai Ibu. HP yang standby aja dulu ya, nggak apa-apa ya. Ya, Bu. silakan Qadarullah. Ibu. Iya, alhamdulillah ya. Baik, Alhamdulillah. jadi tadi sebetulnya kita akan membahas lagi tentang emosi ini mempengaruhi perasaan, mempengaruhi pikiran kita dan akhirnya mempengaruhi acting kita ya. Mudah-mudahan suara terdengar ya. Satu Terdengar, dua. Ibu. Terdengar? Terdengar, alhamdulillah. Terdengar, Ya. Ibu. Baik. Kemudian sekarang bagaimana memanage emosi kita agar kita bisa naik ke level di atas ya. Ini punten karena pakai HP jadi nggak bisa share screen ya Bu. Nah, ini memang kita tinggal belajar bagaimana memanage-nya ya. Nah, ada tiga cara, ada tiga cara manajemen emosi yang selama ini yang dilakukan atau dikerjakan oleh orang-orang di dunia ya. Satu, ada namanya manajemen emosi supresif. Jadi dia menekan, supresif, mensupres, menekan ya. Nah, supresif ini biasanya dia satu dua. Oh, sudah mulai ya. Coba. Ibu Aisyah. Ibu Aisyah. Oke. Alhamdulillah udah nyala nih. Alhamdulillah sudah nyala ya. Mati lampu karena hujan keras, Masya Allah. Ya. Hujannya memang deras. Iya, alhamdulillah tapi bisa kembali lagi. Ya, baik. Jadi manajemen emosi ini akan ada tiga cara. Satu supresif, yaitu menekan. Nah, bahayanya menekan ini kadang-kadang kita bisa sakit, kita rugi. Tapi orang lain nggak apa-apa gitu. Kemudian ada lagi teknik manajemen emosi ekspresif. Jadi baru kesel langsung marah. Ya, baru aja muncul di otak kita jengkel, langsung kita labrak orang-orang yang kita kesel tadi. Gitu. Itu namanya ekspresif. Ya, memang ekspresif itu enak untuk kita nggak neken, tapi nggak enak untuk orang lain. Orang lain itu bisa tersinggung. Ya, ada lagi satu. Nah, ini berdasarkan penelitian bahwa supresif masih belum win solution, ekspresif juga belum win solution, maka ada satu lagi teknik namanya releasing. Ya, nah, releasing ini dia menggunakan teknik 3M. Ya kayak 3M-nya pandemi ya. Kalau 3M pandemi kan pakai masker ya, kemudian cuci tangan, menjaga jarak. Nah, kalau 3M manajemen emosi releasing itu satu mengaku. Ya. Mengaku pada Allah, ya Allah, saya kesal ya Allah sama anakku ya Allah. Itu boleh kita mengaku. Ya, ya Allah kok saya sedih ya sama suamiku ngomong kayak gini gitu. Itu boleh mengaku. Ya, nah, tapi mengaku ini harus ada langkah berikutnya yaitu mengangkat. Misalnya kita bilang ya Allah angkat marahku ya Allah, ya angkat kesalku. Nah di sini setelah kita minta mengangkat, kita ini pakai teknik istighfar, pakai teknik istirja gitu ya. Astagfirullahaladzim ya Allah, astagfirullahaladzim, innalillahi wa inna ilaihi rajiun, la haula wa la quwata illa billahil aliyul azim. Itu teknik kedua itu, yaitu kita mengangkat. Terus beberapa kali sampai enak perasaan. Nah, barulah M ketiga meminta. Jadi Bunda maunya apa? Dirinya, ya Allah saya mohon ya Allah berikan saya kebijaksanaan ya Allah, berikan saya senantiasa kesabaran ya Allah, kan gitu. Terus doakan juga orang yang kita kesalkan ini, ya Allah saya maafkan anakku ya Allah, ampuni dia ya Allah. Mohon ya Allah tambahkan ilmu, tinggikan kejelasannya ya Allah. Hari ini dia ulangan ya Allah. Tadi malam ketiduran gak belajar ya Allah. Gitu. Ya. Jadi dalam teknik memanage emosi untuk sampai naik tangganya ke atas itu menggunakan teknik releasing, dan releasing itu kita pakai langkah-langkahnya 3M. M pertama mengaku,
kemudian mengangkat, kemudian baru mendoakan. Nah, insya Allah dengan teknik begitu ya kita akan merasa ya lebih sering berada di nafsu mutmainnah. Terus Bu Aisyah kan saya kok sedih lagi ya. Aduh kok kayaknya saya ini banget deh, susah banget untuk melakukan teknik-teknik releasing. Ya sudah kalau gitu istirahat Bun. Karena kata Nabi kalau lagi marah berdiri kan suruh duduk nih. Nah, sudah duduk, kemudian kita udah istighfar, udah tarik nafas, terus kayaknya masih nggak enak perasaan, disuruh rebahan. Makanya kita rebahan, istirahat aja sebentar dulu. Tidak semua permasalahan bisa diselesaikan hari ini juga. Ya, bahkan kalau kita tunda dulu sebentar dengan istirahat, insya Allah akan jauh lebih segar nanti pas bangun, lebih waras kita punya pikiran, dan akhirnya lebih mudah untuk diselesaikan. Ya. Nah, itulah teknik yang untuk bisa kita naik ke atas, dan insya Allah nanti ya beberapa kali kita bisa latihan nantilah kalau misalnya masih ada yang bertanya nanti kita pendalam lagi ya. Oke, baik saya kembalikan kepada Mbak Tia, Bu Tia. Nah, Bu Tia Baik, udah jadi Ibu Aisyah, terima kasih. Jadi memang ya kita selama mengajarkan anak di rumah itu memang penuh dengan emosi. Tapi seperti Bu Aisyah tadi, kita harus bisa pandai mengelola emosi kita. ya, Dan kita harus meniatkan bahagia tiap hari. Mau marah, mau apa, tetap bahagia. Tapi gimana tuh Bu? Kadang-kadang ada yang menahan emosi jadi nangis gitu, nggak apa-apa kan ya Bu? oh kalau nangis itu teknik ya, teknik alamiah tubuh untuk merilis emosi ya. Dan nangis itu bukan hanya pas sedih loh. Sedih bisa nangis, kesel bisa nangis, gembira juga bisa nangis, bersyukur bisa nangis. Bahkan sampai di pencerahan tuh bisa nangis. Ya. Lagi lihat awan, bahagia banget ya Allah, astagfirullahaladzim, ya Allah, alhamdulillah, ya Allah, masya Allah ya gitu ya. Itu bisa nangis tuh. Ya. Iya, Karena nangis ini adalah mekanisme alami yang Allah ciptakan untuk bisa otomatis merilis emosi dan akhirnya naik ke atas gitu. Jadi kalau anak-anak kesel dan dia nangis, biarin aja dulu. Ya, iya. biarin aja dulu dan tidak buru-buru kita komentari, tidak buru-buru juga kita kasih nasihat, biarkan nangis dulu. Ya, kalau perlu peluk aja, usap-usap kepalanya, ya kayak gitu. Lalu tadi kata Ibu, kalau anak bosan, itu anak hanya mau orang tua memahami ya, Ya betul. bahwa mereka bosan. Bukan berarti kalau anak bosan, lalu kita harus menekan, Telepon guru. ya telepon guru atau neken anaknya, jangan kayak gitu, harus bisa ini, harus bisa itu. Ya. Memang pandemi ini tegang memang. Pandemi ini Ya betul. 10 bulan kita tegang. Kita shock culture kan di awal-awal. Iya betul. Tapi mudah-mudahan 10 bulan ini sudah mulai terbiasa insya Allah. Ya sudah terbiasa Bu, saya juga seperti itu. Alhamdulillah, alhamdulillah. Berapa putra-putri Bu Tia? 2 Ibu. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Umur berapa? Umur 9 dan umur 7 tahun. Oh, alhamdulillah. Ya, masih bisa terus didampingi ya. Iya betul Ibu. Kalau bukan saya yang mendampingi siapa lagi? Ya betul. Harus dicanangkan. Iya. Baik Ibu Aisyah, mungkin dari para partisipan ini banyak yang mau bertanya kepada Ibu. Oh ya baik sih. Ya, akan saya undang mungkin untuk yang mau bertanya bisa raise hand atau kepada sebentar Ibu. Ini sambil buka chat juga, saya baca-baca chatnya ini. Baca chat juga. Baik, ditunggu untuk Bapak Ibu partisipan untuk yang mau bertanya, silakan. Kayaknya di chatting ada. Ya, ada Ibu Fiona Anissa ini. Bisa tolong kepada host. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Waalaikumsalam. Terima kasih kepada Ibu Jamina dan juga kepada Dr. Aisyah. Ibu, perkenalkan saya Fiona, orang tua murid dari Al-Azhar. Kebetulan dua-duanya anak saya di Al-Azhar. Ya, ini saya lagi cari wajahnya, mana ya wajahnya? Saya nggak tampilkan ini, Bu. Oh, ini ya, gangster ya, Bu, gangster. Gangster.
sembari monggo. biasa Bu menyambi juga Iya, soalnya mendengarkan. baik, Terus baik, justru ini baik. Masya Allah. eh, saya merasa bermanfaat sekali untuk materi yang diberikan kepada kami nih Bu, terutama orang tua murid dan juga khususnya ibu-ibu yang memang harus mengelola emosi di dalam menjalankan PJJ yang notabene kita sudah lalui selama 10 bulan lah kurang lebih. Nah, yang ingin saya tanyakan Bu, bagaimana kita manage juga apabila memang emosi kita tuh terkadang kan sewaktu-waktu dan juga memang tidak terkendali dan susah kita memang untuk redam apabila memang ditemui banyak ketidaksesuaian yang memang standarnya ibu-ibu gitu loh Bu. Nah itu bagaimana baiknya kita untuk segera sadar sehingga kita tidak melampaui level-level yang justru menyesal gitu loh Bu. Ya, Ya, baik. lalu yang kedua Bu, yang ingin saya tanyakan, yang saya pernah mendengar bahwa memang apabila kita mengerjakan segala sesuatu aktivitas yang bersamaan, apakah memang betul Bu, itu akan menurunkan daya ingat ataupun kemampuan berpikir kita dalam waktu ke depan? Itu saja Bu. Terima kasih banyak Bu Aisyah. Sama-sama, Bu Fiona. Ya mau langsung dijawab saja sama Ibu atau ada pertanyaan selanjutnya ini Bu? Nggak apa-apa, langsung jawab dulu boleh ya? Oh langsung jawab silakan. Ya, baik. Ya, saya dulu juga gitu, Bu. Saya kan anaknya 5 nih, ya kan? 4 laki-laki, 1 perempuan. Terus mulai dan juga jadi dokter pasiennya narkoba. Kemudian berapa tahun terakhir ini pasiennya LGBT. Aduh. Ini bayangkan setiap hari lihat orang bermasalah, lihat anak bermasalah, dan salah satu faktornya adalah pola asuh. Wah, itu saya berusaha keras untuk bagaimana caranya untuk belajar mengelola emosi. Akhirnya saya tahun 2000 belajar manajemen emosi. Waktu itu bersama Pak Nunu Sentanu, ya RB Sentanu. Ya. Nah, jadi ternyata setelah kita tahu bahwa ada otak emosi di otak kita, terus dibantu dengan tadi tangga-tangga emosi, itu malah kita lebih mudah mengelolanya. Gitu. Ya, kan saya menikah 92 tuh, punya anak 93. Waktu tahun 2000 sudah punya 3 anak. Anak laki-laki lagi. Yang tiga nih. Jadi yang ketiga tuh lahir tahun 99 ya. Nanti yang keempat lahir tahun 2002, yang kelima lahir 2005. Tahun 2000 udah belajar emosi. Nah, itu ternyata justru dengan kita tadi, makanya tadi saya suka sekali sosialisasikan level emosi yang tadi dilihat gitu ya, dan kemudian itu ternyata waktu saya belajar tentang emosi dan saya duluan belajar tentang hawa nafsu. Oh, ini ternyata digabungkan jadinya begitu. Lawama, amarah, dan mutmainnah. Nah, karena tahu tangga itu, saya pribadi jadi mudah mengelolanya. Misalnya nih, pakai 3M tadi, ya Allah, kok saya kesel ya? Misalnya ya, paling sering tuh ibu-ibu keselnya sama suami, ya nggak Bu? Siapa yang setuju? Dokter Penny setuju? Buktinya apa? Ya, saya ya kalau misalnya kesel sama suami, terus pakai 3M tadi. Terus pakai caranya Rasulullah, suruh duduk dulu. Nah, karena Nabi bilang marah berdiri suruh duduk kan. Nah, kita duduk. Pas duduk terus mengaku, ya Allah, saya kesel banget ya sama suami aku, ya Allah. Ya. Nah, waktu saya bilang kesel, saya udah kebayang tangga itu bahwa oh, kesel itu masuk di ranahnya marah. Berarti saya sedang 2 tangga turun dari courageous itu. Dari level mutmainnah tadi 2 tangga turun. Saya udah tahu, oh di situ tuh sekarang saya, ya Allah, saya kesel ya Allah. Nah, itu ngaku makanya ya Allah gitu. Berarti saya marah ini ya Allah. Nah, itu. Tapi kalau mengaku jangan mengaku terus karena kalau mengaku terus jadinya mengeluh. Ya. Nah, langkah kedua langsung angkat ya Allah, angkat marahku ini ya Allah. Karena mau naik tangga nih. Nah, disitulah baru astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Kenapa tadi saya bilang kalau suami lebih susah dinaikkan level emosi karena saya pribadi kalau kesel sama anak itu 3 kali istighfar udah naik tangganya.
Tapi kalau kesel sama suami, itu istighfarnya 9 kali ya Bunda, baru naik tangganya. Makanya memang kita harus sadar dengan suami itu lebih harus banyak istighfar. Astagfirullah ya Allah. Nah karena saya sudah hafal tangga, saya mencoba menghitung. Astagfirullahaladzim ya Allah. Oh ini udah naik tangga nih. Oh ya 3 kali istighfar itu naik sampai sombong. Ada perasaan sombong itu di otak saya tuh. Sebelum naik ke semangat, itu kita akan melewati sombong. Karena tangganya begitu. Ya ada sombong tuh saya langsung ada perasaan gini nih di benak saya nih. Ih, dia tuh kok ya meremehkan saya aja, dia nggak tahu siapa saya. Itu ada kayak gitu tuh kita. Ya kan? Nah, itu karena kita naik tangga sombong. Ya. Nah, sampai di situ nggak boleh berhenti istighfar. Wah, ini masih belum naik nih, istighfar lagi, astagfirullahaladzim ya Allah. Bahkan ditiup-tiupin gitu ya. Sambil ngebayangin keselnya keluar dari mulut. Astagfirullahaladzim, mau keluarin dari mulut itu. Ya. Kenapa istighfar? Karena istighfar itu huruf jahrnya banyak. Pada saat kita melafazkan istighfar, karbon dioksida keluar banyak dari mulut. Nah, nanti otomatis hidung tarik oksigen itu nanti. Banyak itu dibanding nafas biasa. Ya, astagfirullahaladzim. Nah, itu langsung tarik. Ya. Nah, karena sudah istighfar berkali-kali, patokannya ada perasaan udah enakan. Pas udah enakan, udah bisa senyum lagi sendiri. Nah, pada saat kita sudah masuk courageous, semangat, itu ilmu baru kebuka. Teng. Oh iya ya, itu kan dia laki, pantesan tadi aku senyum dia nggak balas. Oh iya ya dia laki banget. Itu tuh ilmu baru inget tuh. Saya sendiri yang suka bawakan itu tentang otak pria wanita. Tapi kalau lagi marah, itu ilmu tadi saya sampaikan, tertutup sementara. Nggak ada yang bisa diingat selain istighfar. Sudah istighfar, astagfirullahaladzim ya Allah, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Baru ingat, oh iya ya Allah, suamiku laki banget. Bahkan kadang-kadang WA suami panjang lebar, cuma dijawab oka, bisa kesel loh Bu. Dan itu lupa kalau itu otak laki-laki ngomong sedikit. Yang cilaka lagi pas WA panjang lebar malam hari karena dia lagi di luar kota, cuman di-read nggak dibales. Ya Allah, betanduk langsung. Lupa itu ilmu. Kalau laki-laki 7.000 kata cuman sedikit ya. Bisa jadi sudah habis karena udah malam. Nah makanya kita tadi istighfar, astagfirullahaladzim, berkali-kali. Baru ingat. Karena sudah di level atas. Nah kadang saya udah bisa senyum sendiri, saya suka ketawa sama diri sendiri. Ya Allah, kamu teh lupa Aisyah ini suamimu laki-laki. Ya, nah, baru doa ya Allah, mohon ya Allah lapangkan dadaku ya Allah jadikan saya istri yang bijaksana. Dan kemudian doakan juga orang yang kita keselin, doakan suami yang kita keselin. Ya Allah ya angkat juga keselnya suamiku, barangkali dia juga kesel sama aku ya Allah. Kita ngomong sama Allah, kita dialog pada Allah, kita self talk pada Allah. Ya, nah ini yang nanti insya Allah ya kita akan jauh lebih bijaksana. Wah Isa, saya tadi udah begitu, kok kesel lagi? Ya nggak apa-apa, berarti turun lagi Bun, naikin lagi. Gitu emang. Nanti yang dilihat itu adalah istiqomah, bagaimana kita menaikkan level emosi. Itu yang dihitung oleh Allah. Bunda masuk surganya gara-gara naik turun. Pas turun emosi naikin lagi, pas turun itu masuk surganya gara-gara itu Bun. Ya, nah kira-kira begitu. Nah kemudian bagaimana kalau kita mengerjakan banyak pekerjaan sekaligus tuh gimana ya Bu Aisyah? Tergantung siapa yang kerjakan. Kalau ibu-ibu itu fitrah banget. Kenapa? Karena ada otak tuh, ya Dokter Feni tahu persis tuh, sama-sama kita belajar anatomi. Di tengah otak di dalam itu ada namanya corpus callosum, di tengah itu di dalam ya. Corpus callosum perempuan atas penelitiannya Alan Barbara Pease dan Dokter Roger Grosky ya, itu ternyata korpus callosumnya perempuan lebih tebal 30%. Itulah yang membuat perempuan bisa mengerjakan lebih dari satu pekerjaan dalam satu waktu. Ya, kita sambil ngetik di sini, gendong anak di sini. Atau barangkali ada bunda hari ini sambil nyetrika, sambil dengar webinar juga barangkali. Nah, itulah kita perempuan. Ya. Nah, laki-laki korpus callosumnya lebih tipis. Maka dia laki-laki itu lebih bisa mengerjakan satu pekerjaan dalam satu waktu. Kenapa? Karena otak laki-laki kalau sudah mengerjakan sesuatu di depannya, di atas 10 menit, otaknya konsentrasi karena korpus callosumnya tipis, pendengarannya menurun. Ya. Makanya laki-laki hanya bisa mengerjakan satu pekerjaan dalam satu waktu. Tapi kalau dia paksa,
gendong anak juga, sambil masak juga, atau kemudian ada telepon juga dia sambil begini, bisa juga, tapi capek banget. Nah, itulah pada laki-laki kalau memaksa otak laki-laki dengan multitasking, itu tadi yang Bunda Fiona bilang, ya bisa capek otaknya, ya daya ingat menurun karena capek, letih otaknya. Jadi Bunda harus paham, jadi kalau suami sudah working from home di rumah, kalau Bunda mau minta tolong titip anak yang besaran aja dikit ya. Kalau yang masih harus dia bisa jatuh geling-gulingan, nah itu bapaknya bisa nggak tahu loh. Kenapa? Otaknya konsentrasi. Dan satu lagi, matanya laki-laki itu lurus. Kalau perempuan mata kita lihat ke depan masih bisa lihat kanan kiri. Coba Bunda deh, lihat ke depan ya, dan kanan kiri masih bisa lihat kan? Lihat ini, lihat itu. Laki-laki nggak bisa gitu, ya. Laki-laki nggak bisa gitu. Dia lurus ke depan, matanya lurus ke depan. Tapi ke depannya panjang, bisa 5 meter dia lihat ke depan itu laki-laki. Coba sekarang kebayang ya, bapak-bapak lagi kerjain, lagi working from home nih, kerjain di laptop, sudahlah ya matanya lurus, nggak lihat kanan kiri. Pada saat 10 menit sudah konsentrasi pendengarannya menurun, udah. Kalau Bunda titip anak umurnya 6 bulan, bisa jalan sampai luar, dia nggak rasa Bun. Ya, makanya karena kita tahu bahwa otak laki-laki Allah buat desain seperti itu, maka kita harus tahu diri gimana caranya. Kalau Bunda mau titip anak kita yang masih kecil pada ayahnya, ya bilang, ayah titip sebentar aja, 15 menit. Nah laki-laki senang kalau Bunda mau minta tolong 15 menit, ada waktunya, dia senang tuh. Makanya dia dengan rela dia tinggalin working from home-nya 15 menit dan dia main sama anak. Dan dia hanya fokus sama anak. Begitu laki-laki. Ya. Nah ini terima kasih Bunda Fiona. Ini mudah-mudahan 2 pertanyaan juga bisa jawab yang lainnya. Ya baik, Bu Tia, saya kembalikan ke Bu Tia kembali. Ya baik, terima kasih Bu Aisyah. Jadi udah terjawab ya Ibu Fiona bagaimana memanage emosi diri sendiri itu. Baik Ibu, ini selanjutnya ada pertanyaan dari Ibu NF. Ini Bu NF ini guru di sekolah. Itu beliau bertanya, Assalamualaikum, izin bertanya Ibu, apakah ada cara-cara agar kami bekerja sama sebagai guru bersama orang tua, murid, dapat mengelola emosi murid selama PJJ? Baik, Ibu, begitu pertanyaannya dari Bu NF, mungkin bisa dijawab, Bu Aisyah? Ya. Kalau saat hari ini ya, sore hari ini, ayah bunda dan mungkin sebagian besar Bapak Ibu guru belajar juga tentang emosi itu bisa juga ya. Caranya apa ya? Itu tadi sebelum mulai pembelajaran anak-anak kita minta tarik nafas panjang gitu ya, anak-anak. Jadi pada saat anak-anak lagi duduk nih nungguin Bapak Ibu guru PJJ ya. Nah, bisa Bapak Ibu guru memulainya ya. Tarik nafas dulu, jadi suruh duduknya mundur. Ayo anak-anak mundur dulu, nyender sebentar. Tarik nafas panjang. Gitu ya. Lagi tarik nafas. Ayo kita baca basmalah ya, bismillahirrahmanirrahim. Ya. Ayo istighfar, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Nah, baru masuk doa. Ya. Biasanya kan kalau kita di Al-Azhar kan saya juga Pak Faisal, saya ini lulusan Al-Azhar juga, Pak. Tapi Al-Azharnya pusat, Pak. Zaman Pak Fairuz ya, zamannya Pak Cecep gitu. Saya ingat sekali itu ikrarnya Al-Azhar, raditu billahi robba, gitu kan ya Pak? Wabil Islam midina kan gitu. Nah, itu mungkin pada saat PJJ tetap di Al-Azhar ada ikrarnya, nanti sebelum ikrar itu ya suruh tarik nafas dulu, suruh istighfar dulu kayak gitu. Ya, itu bisa kalau teknik-teknik untuk memperkenalkan mengelola emosi pada anak-anak ya. Nah, memulai lagi nanti pelajaran berikutnya. Iya nak, ayo tarik nafas dulu nak, kita istighfar dulu yuk. Astagfirullahaladzim. Itu udah mengelola emosi itu. Ya, saya kira bisa begitu gitu. Karena memang nggak semua juga guru belajar tentang manajemen emosi sehingga main asal ngajar aja gitu kan. Padahal dengan kita ambil beberapa detik untuk membuat anak-anak itu rileks, makanya dia akan ada suplai oksigen bagus ya. Ada juga guru yang seneng habis udah tarik nafas, terus ayo nak, ini meja yuk kita ketok-ketok mejanya, yeay. Bisa juga gitu. Itu untuk menstimulasi dopamin, ya. Ada yang begitu supaya semangat, yeay. Ya. Kayak gitu. Kira-kira kayak gitu, Bu Tia. Mudah-mudahan bisa terjawab ya.
Baik, terima kasih Ibu NF. Mudah-mudahan bisa terjawab ya. Jadi kalau misalnya sedang belajar PJJ, kalau anak-anak mulai bosan, bisa disuruh rileks Ya, dulu, relaksasi dulu. istighfar Ya, dulu, seperti ya, itu. betul. Ya. Karena Iya, ini kan pertanyaannya kerja sama guru dengan orang tua. iya. Ya, Kita juga di rumah mungkin bisa seperti itu ya, Bu ya. ya bisa, bisa. Iya. Ya. Baik, untuk selanjutnya ada pertanyaan lagi Ibu dari eh, Ibu Nalis Emir. Assalamualaikum Ibu Aisyah, terima Salam. kasih pencerahan yang diberikan. Maaf saya mau bertanya mengenai sistem pelajaran PJJ. Apakah waktu Sabtu Minggu dipakai untuk belajar karena anak saya belajar harus didampingi oleh saya. Selama hari sekolah saya hanya bisa menyapa mereka pada malam hari saja. Apakah ada dampak negatif apabila waktu libur dipakai untuk belajar? Ya, terima kasih Ibu Nalis Ya, Emir ya. Nalis Emir Iya, ya. oke. Ya, baik. Sebetulnya belajar itu kan nggak mesti melihat online atau pas waktu guru mengajarkan kan. Yang namanya belajar akan dapat di saat anak bermain, nonton. Nah, itu definisi belajar ya. Menambah ilmu pengetahuan dan menambah kefahamannya itu tidak mesti lewat dari Bapak Ibu guru ya. Kadang anak-anak lagi nonton film aja itu belajar. Anak-anak lagi main game online itu belajar juga. Ya, anak-anak berantem sama saudaranya, ya, ada istilahnya sibling rivalry itu juga belajar ya. Itu namanya belajar. Artinya kalau ibu tanya tentang masalah belajar ada dampaknya nggak ya di waktu libur, itu nggak ada. Hanya yang penting anak seneng gitu. Bikin kesepakatan kalau gitu. Ya, misalnya ya ada bunda yang kerja ya dan dia hanya bisa sanggupnya hari Sabtu aja padahal itu libur. Nah, itu jauh hari bikin kesepakatan. Minta pengertian anak-anak. Nah, bunda karena kerja, karena begini, 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 gimana kalau gini, gini. Kalau anak-anak bilang, oke bun, ya. Nah, kalau anak-anak sudah sepakat, maka bunda juga harus bilang terima kasih sama anak-anak. Terima kasih ya nak, ya Allah, alhamdulillah ya Allah. Nah, kita bilang gitu, ya. Bahkan kita bilang, ajarkan anak, kita bilang pada anak perempuan, jazakillah khairan ya nak, Allah yang membalas budi baikmu ya nak. Anak laki juga gitu, jazakallah khairan ya nak. Gitu. Jadi apa-apa itu sebetulnya sampaikan aja dengan baik dan buat kesepakatan itu aja. Ya. Dan tadi kenapa tadi ada statistik tentang penyebab kejuruan anak itu memang ada itu dari seluruh Indonesia itu. Ya, permohonan mereka adalah kalau pas libur ya udah libur. Ya, kenapa? Karena dia mau rilekskan, dia mau belajar hal yang lain. Ya, karena kalau belajar hari libur pun kita tatapan dengan Bapak Ibu guru lewat online kan ini juga kurang variasi kan. Dia mungkin mau belajar yang lain. Belajar lain gimana? Ya itu tadi belajar bermain, belajar gitu. Ya. Yang penting Bunda udah bisa belum? Ya, kalau anak lagi main itu namanya belajar. Nah, itu setting di otak kita. Kalau lihat anak main itu lagi belajar. Oke? Nah, Bunda juga harus belajar. Belajar apa? Belajar menerima kenyataan bahwa bermain itu belajar. Nah, itu. Ya, apalagi anak laki-laki. Di laki-laki itu memang ada di otak laki-laki ada 2 program yang tidak ada pada perempuan. Apa itu? Ya, sport and games. Itu ada pada anak laki. Perempuan nggak ada. Ya. Makanya laki-laki itu sport itu mudah banget ya. Udah malam aja masih anak-anak tuh mau main bola lah, mau main basket lah. Itu laki-laki, ya. Bu Aisyah, saya kok perempuan tapi senang olahraga. Nah, itu berarti ibu punya kekuatan tekad baja untuk olahraga. Perempuan yang senang olahraga, satu dia tekad baja untuk olahraga karena udah tahu dampaknya bagus, ya. Atau dia punya bakat kecerdasan kinestetik, makanya dia kuat. Tapi itu cuma 15%. Selebihnya perempuan nggak ada otak olahraga. Saya juga tahu olahraga itu baik, tapi nggak jalan-jalan. Karena di kepala saya nggak ada olahraga. Yang ada pada perempuan, satu program di otak perempuan tidak ada pada laki-laki, apa itu? Belanja. Nah, itu kita perempuan. Ya, nah makanya kita harus paham, apalagi anak laki-laki. Tinggal gamesnya apa nih? Oh, ini era digital. Mau nggak mau gamesnya lebih banyak di digital. Bu Aisyah, gimana supaya anak-anak nggak kecanduan main game di digital? Ya Bunda harus siapin dong permainan non digital gitu. Makanya saya kalau ibu-ibu nanya ya Bu Aisyah gimana supaya anak-anak nggak main game terus?
Saya balik tanya sama ibunya, "Ibu, di rumah ada permainan kayak basket gitu ada?" "Nggak ada." "Ada, gawang bola gitu buat anak main bola?" "Nggak ada." "Karambol?" "Nggak ada." "Bekel?" "Nggak ada." "Congklak?" "Nggak ada." "Monopoli?" "Nggak ada." Lah terus anak mau main apa? Apalagi sekarang nggak boleh keluar. Ya kan, biasanya dia main sepeda Bu Aisyah, tapi sekarang nggak boleh keluar. Ya sudah, mau nggak mau pengganti permainannya alat digital ini gitu. Ini yang harus kita pahami. Ya, tinggal bikin patokan waktunya. Ya. Bu Aisyah dia main terus, padahal tadi udah kasih kode supaya mulai berhenti main. Ya, itu diingatkan aja berulang-ulang nggak apa-apa Bun. Emang salah satu tugas kita adalah mengingatkan waktu. Tapi kalau bisa ingatkan mukanya ceria aja. Paling nggak levelnya courageous gitu, jangan di level anger atau di last. Nah, nanti anak-anak nanti ikut bete, nanti dia ikut bete itu bahasa bahasa lama banget ya. ikut ikut kesel ya, ikut marah gitu. Ya, kurang lebih gitu Bud ya. Ini tadi sekalian ada sekilas saya baca Iya, pertanyaannya, jadi tadi dijawab langsung iya, gitu aja. iya. Pertanyaannya masih yang lain mungkin yang sama-sama bisa sudah terjawab ya oleh Bu Aisyah tadi karena kurang lebih pertanyaannya banyak yang sama Ibu. Mungkin ada ini juga satu nih menarik Ibu. Ada Ibu Cila yang mau menanyakan, Assalamualaikum Bu Dokter, Waalaikumsalam. bagaimana caranya agar anak kita mendengarkan kita saat kita bicara? Karena kadang saya merasa diabaikan anak laki-laki 7 tahun dan 6 tahun. Ya gini, ini ilmu tentang otak pria wanita ya. Saya biasanya sih udah sering ada juga tuh mungkin di media sosial, mungkin sebagian ayah bunda pernah dengar ya. Jadi anak laki-laki ini ya, itu kan beda otaknya sama kita. Bisa jadi kita anggap dia mengabaikan, ternyata enggak. Ya. Ada satu juga perbedaan antara laki-laki perempuan, yaitu kalau anak perempuan kita ngomong, dia bisa lihat muka kita. Karena memang perempuan senang tatap mata. Laki-laki kalau kita ajak ngomong dia nggak suka tatap mata. Kenapa? Karena sklera mata ini yang putih mata kita nih, putih mata kita nih. Laki-laki tuh lebih sempit, perempuan lebih lebar. Butia nanti kalau sama suami ini ya ngaca lihat putih-putih matanya ya. Iya, Biasanya nanti saya ya, cobain Bu. ya perempuan tuh lebih lebar. Sklera matanya perempuan lebih lebar karena lebih lebih banyak putih-putih matanya perempuan, makanya perempuan kuat untuk komunikasi tatap mata. Laki-laki nggak kuat. Jadi kalau bunda ngomong sama anaknya misalnya namanya misalnya Ahmad ya, Ahmad, bunda mau bicara nak, lihat bunda nak. Pas anak laki lihat bundanya, bunda lihat mata anak lakinya, itu nggak kuat dia begini ntar. Terus bundanya marah kan? Yang sopan kalau ngomong sama bunda, lihat bunda nak. Iya bun, pas dia lihat lagi bundanya lagi lihat ya. Nah itu bukan berarti anak laki mengabaikan. Bunda ngeliatin dia terus, dia nggak kuat matanya. Jadi gimana Bu Aisyah? Ya sudah, kalau bicara sama anak laki, karena kita sudah ada input sedikit ilmu yang tentang riset tentang anak laki, maka nggak usah tatap dia terus. Saya biasanya kalau ngomong sama anak laki-laki, saya suka catat dulu. Ya kalau saya lagi bikin kesepakatan, saya suka catat di kertas. Waktu saya nulis, nunduk, dia pasti lihat saya. Karena saya nggak lihat matanya. Ya, jadi gini ya nak, jadi jam segini kamu begini, jam segini, iya nak ya. Karena kita nggak liatin dia, maka dia lihat kita. Itu ya satu. Nah, ada lagi buat anak laki. Kalau ngomong sama anak laki, topiknya satu persatu. Ya, pelan-pelan ngomong sama anak laki. Kenapa? Laki-laki sering tersesat mendengarkan ibunya ngomong. Kenapa? Karena topik ibu-ibu suka loncat-loncat. Nah, nanti kalau habis mandi, handuknya taruh tempat handuk ya. Kita mau pergi ke rumah paman kamu, di sana banyak sepupu-sepupu kamu. Itu topik beda loh. Anak laki langsung, apa bun? Taruh handuknya di rumah paman, begitu. Itu bisa kayak gitu. Jangankan anak laki-laki, bapaknya juga bisa tersesat kalau kita ajak ngomong. Karena perempuan topiknya suka digabung. Gimana Pak Faisal? Betul nggak Pak Faisal? Makanya ya kalau kita ngomong sama bapak-bapak atau anak laki, satu-satu topik. Satu-satu topik diam dulu. Satu topik diam dulu. Ya, nah inilah tips-tipsnya. Ya.
Dan satu lagi buat laki-laki, pantang nasihati anak laki dalam keadaan perut lapar. Kenapa? Itu tadi hipotalamusnya lebih lebar dari kita. Ibu-ibu tahan lapar ya. Jadi anak lagi ngerjain tugas, tinggal satu, kata anaknya, "Bunda, aku lapar." Itu kasih makan dulu kalau anak laki. Karena bundanya gini suka, "Udah nak tanggung, satu lagi nak, satu lagi tanggung nak." Kita perempuan tahan lapar, laki-laki nggak tahan lapar. Dan kalau anak laki sudah bilang, "Bunda, aku lapar," itu dia sudah lapar setengah jam itu. Mendingan kita ajak makan, ya sudah, ayo kita makan dulu ya, habis makan baru kerjain ya nak. Itulah makanya anak laki akan senang sama kita, dan apa yang nanti bunda cerita atau bunda arahkan pada anak, nasihatkan, dia akan dengar bunda. Itu kuncinya anak laki-laki. Soalnya saya 4 anak lakinya Bu Tia. Saya nggak punya anak laki, Bu. Jadi saya lagi belajar nih sama Ibu. Untuk bapaknya Bu. Ya, bisa. Itu maksudnya untuk belajar untuk bapaknya, Bu. Anak mertua. Baik, Mbak Cila. Ibu Cila mungkin tadi sudah dijawab pertanyaannya oleh Ibu Aisyah. Pertanyaan lagi ya Ibu, satu lagi mungkin? Boleh. Ya. Ini tadi saya lihat dari Ibu Di yang menanyakan tentang tantrum, Ibu. Tantrum? Ya, apakah tantrum untuk anak usia 7 tahun itu masih normal? Bagaimana cara mengatasinya? Karena saat anak marah, tantrum dia cenderung melampiaskan marahnya dengan menyakiti diri sendiri. Bagaimana cara menghadapinya dan membantu menghilangkan kecenderungan tantrumnya? Terima kasih Ibu Aisyah. Baik, silakan Ibu. Ya, terima kasih. Tadi pertanyaannya siapa Bu Tia? Dari siapa? Dari Ibu Dismam di sini tulisannya. Oh, this mom ya. Oke. Ya. Oh, ini nih saya lihat juga. Iya, baik. Ya. Ya, Bunda. Sebetulnya anak 7 tahun memang bisa aja dia nangis karena kesal dan sebagainya. Tapi kalau dia tantrum sampai menyakiti diri, berarti dia tuh udah keselnya udah kelamaan tuh. Udah turun, udah level ke bawah depresi. Hati-hati Bun. Ya. Nah, gimana cara supaya anak nggak tantrum? Ya, kita perhatikan dulu. Ananda kita ini selama ini apakah Ananda bukan termasuk anak berkebutuhan khusus? Ini kita lihat dulu. Ya, kalau dia tantrum hampir setiap hari, nah itu bisa jadi dia ada anak spesial. Ya, makanya harus perlu konsultasi lebih dalam lagi ke dokter anak atau ke psikiater anak gitu ya. Nah, tapi karena kalau misalnya hanya tantrum sesekali, tapi sangat marah banget sampai atau sangat sedih banget sampai dia ada suicide kayak tadi, ya, mungkin ini ya kalau analisa saya ya, baterai di otaknya kosong itu. Maksudnya apa Bu Aisyah? Jadi ada teori, ada konsep namanya baterai kasih. Tangki kasih sayang, baterai kasih sayang. Ya. Nah, mungkin saya nggak bisa jelaskan lebih detail di sini karena dia cukup panjang ya. Mungkin teman-teman Bunda bisa lihat di YouTube Dr. Aisyah Dahlan tentang bahasa kasih. Ya. Cuman karena YouTube Dr. Aisyah banyak banget yang orang lain bikin, nanti keliru. Ya, nanti kita share linknya ya. Nah, itu ada nanti bahasa kasih. Ya, nanti mom this mom, coba perhatikan Ananda. Ananda ini anak yang senang diberikan kasih sayang dalam bentuk apa setiap harinya. Ya, karena baterai di otak setiap manusia itu ada 5, ya, dan 5 baterai ini di-charge dengan bahasa kasih sayang dengan 5. Apa itu? 1, kata-kata pendukung di pujian, ya. Ada lagi yang baterai berikutnya sentuhan fisik, pelukan, ya, usap-usap kepala, dicium gitu ya, ditepuk punggung begini itu sentuhan fisik. Ketiga ada namanya baterai pelayanan. Ada anak yang memang senang sekali kalau dia setiap hari lihat ibunya yang ambilin makanan, ibunya yang masakin makanan, atau minimal ibunya ambilkan nasi. Ada anak yang begitu. Itu namanya masuk kategori bahasa kasih pelayanan. Biasanya anaknya ini agak aktif biasanya anak yang pelayanan ini, ya. Bahkan dia seneng banget bantuin orang tua sebelum-sebelumnya. Makanya dia juga seneng orang tuanya bantuin dia. Ya. Ada anak juga bahasa kasihnya waktu. Dia seneng orang tuanya menyisikan waktu minimal 1 jam sama dia berdua aja. Ada yang begitu. Ada juga anak yang bahasa kasihnya hadiah.
Ya, dia senang memberikan hadiah pada ibunya. Dia ngasih hadiah ke ibunya. Mungkin hadiahnya tuh bentuk dia menggambar, kemudian dia tulis ya, Mom, Bunda, I love you Bunda, misalnya gitu ya, love you Mom gitu ya. Dia kasih kita setiap hari, itu berarti bahasa kasihnya hadiah. Maka dia mau hadiah-hadiah yang diberikan oleh dia, bundanya simpan baik-baik. Tidak ditelantarkan gitu. Ya, dan dia juga ingin diberikan hadiah berikutnya oleh kita gitu. Walaupun tidak dibayar ya, tidak membeli ya. Misalnya kita bikinkan kue, bikinkan puding, ini hadiah buat kakak gitu. Itu jadi masing-masing orang ada pengungkapan bahasa kasih sayangnya dan dia merasa orang tuanya sayang sama dia kalau sesuai ya bahasa kasih utamanya ini. Anak-anak yang tantrum ini ya kita belum tahu nih, saya belum tahu juga Ananda ini yang mana ya. Tapi tolong nanti Bunda coba searching bahasa kasih anak, pelajari baik-baik supaya kita memberikan, kita ngecharge baterai dia setiap hari. Kenapa? Karena kalau ada anak baterai di otaknya sudah lowbat, ya, maka dia akan muncul hal-hal yang seperti ini, ya tantrum, yang ngambekan. Kalau terus-terusan nggak cepet-cepet di-charge, itulah nanti dia akan terjadi penyimpangan pada saat dia remaja. Ya narkoba, ya LGBT, na'udzubillah min dzalik. Ya. Makanya saya senang banget juga selain ngurus pasien-pasien narkoba, ngajar kayak gini preventif parenting supaya stop anak-anak pakai narkoba, stop anak-anak kena LGBT, stop anak-anak tawuran, bully dan sebagainya. Ya, supaya kita kasih kasih sayang yang sesuai. Ya. Mungkin Bunda menganggap saya udah ini kok, udah layanin dia kok, udah selalu saya yang masakin, tapi ternyata itu anak bahasa kasih sayangnya sentuhan fisik. Bunda kalau belum peluk hari itu berarti belum sayang gitu. Ada anak nggak perlu sentuhan fisik, ada anak ya maunya kata-kata pujian, kata-kata pendukung. Bunda kalau hari itu belum puji dia, berarti belum kasih sayang. Menurut anak yang kata-kata pendukung itu begitu gitu. Ya. Nah, inilah mungkin kita perlu tambahan untuk belajar seperti itu ya. Nah, kalau dia sudah tantrum ya mau nggak mau, ya kalau ada anak tantrum, sudah tantrum, mau nggak mau benda-benda tajam singkirkan, kalau dia sudah bentur-benturkan kepala, nyakit-nyakitin diri, langsung peluk ya. Kalau sudah sedang tantrumnya ya. Ya, sebisanya sebelum tantrum itu, di-charge baterainya. Baik, terima kasih Ibu Aisyah. Sama-sama. Ibu Di, semoga ini sudah menjawab semuanya ya. Jadi setiap anak itu punya bahasa kasih yang berbeda-beda. Ya, beda-beda ya. Betul. Ya, ada yang sukanya dikasih hadiah, ada yang sukanya dipeluk. Dan saya juga 2 anak di rumah ya ini beda-beda. Yang satu cuek, yang satu maunya deket gitu. Iya, iya. Itu harus kita pahami beda perbedaan itu. Iya. Iya. Itu ada ini nih, ada siapa tadi? Bunda Uma ya, Uma Raisen. Oh, mana ya? Tadi saya sempat baca Di di bawah partisipan mungkin. ya. Sebentar. Ada Raisen. Ada Raisen, baik. Mungkin Bunda Dari Uma bisa Bunda Uma. buka. Ya, baik Bunda Uma. Nah, itu. Ya. Assalamualaikum Bu Dokter Aisyah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf ya Bu Dokter, saya pakai masker, saya lagi di rumah sakit. Oh, iya. Mendampingi suami saya sedang dirawat. Oh, ya. Insya Allah cepat sembuh ya. Amin. Terima kasih banyak Dokter Aisyah. Begini, barusan Dokter Aisyah kan membahas tentang bahasa kasih ya. Nah, kebetulan saya punya anak laki-laki berusia 7 tahun, kelas 2 SD. Nah, dia nih memang anaknya tuh senang kalau misalnya dilayani. Jadi pelayanan ya? Dalam servis pelayanan. Jadi kayak misalnya pagi-pagi dia minta kadang dimandiin, kadang disediain makan, terus kadang juga sampai kadang buku-buku pelajaran yang sendiri minta saya yang siapin gitu. Nah, itu bisa dikategorikan manja atau gimana nggak sih Bu Dokter? Saya takutnya cuma ya kebablasan jadi manja gitu. Mohon pencerahannya Bu Dokter. Terima kasih. Ya, terima kasih. Bunda Uma sudah pernah dengar tentang bahasa kasih kan? Belum detail sih, baru aja. Oh, oke. Ya, baik.
Ya, nanti bisa lihat dengar yang lebih detail bahasa kasih ya. Nanti nanti dicek dulu apa betul Ananda yang pelayanan ya. Tapi kalau memang betul itu nggak apa-apa, Bun. Ada anak yang memang dia senang banget ibunya yang menyiapkan. Ada anak yang begitu karena dia di otaknya itu adalah pelayanan. Karena dia pun selalu ingin melayani. Anaknya agak sigap ya, anaknya agak tegas, agak keras kah gitu anaknya? Wataknya? Iya sih, cuma kadang kalau saya minta tolong apa, dia mau gitu. Mau Nah, membantu saya lah ibaratnya. ya, Ringan itu tangan. karena Bunda Uma sudah ngecas baterainya. Oh, Jadi kalau baterai sudah di-charge, itu ada energi untuk jalan di badan, sehingga anak Bunda minta tolong apa dia mau. Tadi ada sebagian ini, ada Ibu siapa nih? Ada beberapa ya. Bunda ya, Bunda Ulul Umaroh ya. Ini juga tanya gimana anak supaya nurut. Itu harus tahu bahasa kasihnya. Nah, kalau kita nggak tahu bahasa kasih, kadang-kadang suka keliru. Anak yang harusnya dipuji, kita kasih pelayanan, itu nggak perlu. Ya, nggak perlu tiap hari, bukan nggak suka dilayani, nggak perlu setiap hari. Yang dia perlu setiap hari adalah dipuji. Assalamualaikum, Bunda. Misalnya baru bangun pagi ya, Masya Allah, anak Bunda seger hari ini. Wah, itu udah kecas baterainya tuh. Ya. Dia nggak usah diambilin piring, nggak usah diambilin nasi setiap hari, itu nggak apa-apa. Tapi sesekali suka juga diambilin nasi, tapi sesekali gitu, misalnya ya. Nah, ada anak yang baterainya sentuhan fisik gitu, terus dia bukan yang pujian, bukan yang pujian, dia sentuhan fisik. Maka setiap hari kalau ketemu kita peluk dulu, usap-usap kepalanya. Kalau dia anak udah besar, tepuk-tepuk bahunya. Kalau dia anak laki gitu. Ya, itu anak yang bahasa kasihnya sentuhan fisik, tidak dilayani, nggak dimandiin itu nggak masalah dia, gitu. Ya, nah mungkin anandanya Bunda Uma ini bahasa kasihnya bisa pelayanan dan kedua waktu mungkin. Ya, coba nanti dicek lagi ya Bun. Ya, iya, dengan nanti lihat karena saya di YouTube itu saya kasih detail ciri-cirinya dan apa yang harus dilakukan insya Allah. Ya Bunda iya, ya. dokter. Ya, Dan ya. nanti Dan umur 7 tahun gini tuh buat anak laki nggak masalah, kita masih bantu dia masih ya. Jadi nggak usah khawatir merasa anak akan manja gitu. Kan Bunda nggak 24 jam memperhatikan melayani dia kan? iya betul, Nah, betul. iya. Jadi stop untuk berpikir bahwa anak ini akan manja gitu. Karena justru pikiran kita bahwa kita berpikir anak ini akan manja, ini anak akan manja, malah manja betulan gara-gara pikiran kita gitu. Oke, berarti nggak apa-apa, emang Insya wajar, Allah. hal yang wajar ya. Oh, sangat wajar. Anak saya aja udah ini yang nomor 2 tuh, yang pelayanan sudah koas sarjana kedokteran, masih suka tuh ibunya yang layanin dia, masih Oh suka. gitu. Tapi Ya alhamdulillah. kakaknya yang laki-laki Mas Lanang karena bahasa kasihnya bukan pelayanan, tapi dia kata-kata pendukung, dia nggak usah dilayanin, yang penting saya puji dia setiap hari. Iya. Itu caranya nanti kita pakainya ya, gitu. Alhamdulillah sih memang dengan ciri kayak seperti itu dia jadi anak yang nurut gitu. Iya, betul. Saya sampai daring pun dia mau. Kadang kan saya dengar cerita dari teman-temannya ada yang sampai ngambek, ada yang sampai butuh apa dulu harus mau. Kalau dia alhamdulillah saya, ayo kakak jam 7 daring, langsung dia semangat. Iya, alhamdulillah. Karena baterainya kecas itu. Oh ya, jadi begitu ya, Bu Iya. Dokter ya. Oke. Ya, terima kasih Bu Dokter atas jawabannya ya. Baik. Siapa dulu buat Bapak ya? Terima kasih Ibu Uma atas pertanyaannya. Semoga setelah dijawab dari Ibu Dokter bisa bisa mengerti bagaimana anak, karena ya itu tadi balik lagi bahasa setiap anak berbeda dan setiap anak ingin diperlakukan berbeda-beda. Baik, Ibu Dokter Aisyah, mungkin untuk pertanyaan cukup ya Ibu ya. Untuk selanjutnya bisa bertanya di Instagram Ibu ya Bu ya, atau melihat channel YouTube-nya Ibu Dokter Aisyah Dahlan. Ya, terima kasih banyak ini Masya Allah. Aldor, Al-Azhar Kemandoran. Terima cakep kasih. banget ininya, singkatannya ya. Alhamdulillah, Masya Allah. Alhamdulillah.
Iya, Ibu Dokter Aisyah, terima kasih atas ilmu yang Sama-sama. diberikan untuk kami Alhamdulillah. semua partisipan yang ada di sini. Semoga Alhamdulillah. ilmu yang Ibu berikan akan menjadi manfaat dan bisa bisa kita ingat selalu gitu. Diambil yang baiknya seperti apa, dan intinya tadi anak-anak itu berbeda. Lalu penyebab anak jenuh nanti mungkin bisa kita istighfar salah satunya, Ya. bisa membuat anak rileks. Ya. Seperti Pokoknya itu. paham aja deh kalau Baik. anak ya. Ini Ya, juga pokoknya buat kita harus paham sama anak. ya, ini ada settingannya Pak Ahmad Faisal, Pak. Ya, semangat ya Pak, berserta Bapak Ibu guru di Aldor 5 ini, Masya Allah. Ini juga tantangan buat Bapak Ibu guru loh, mencari cara untuk bisa tambah semangat ya Pak ya. Masya Allah. Januari sekolah ya? Buat Januari berinovasi sekolah? ya Bu ya. Belum? Ada rencana Januari sekolah kah? Belum? Offline? Belum ya? Masih offline sepertinya Bu. Kalau saya sih ditanya kemarin, saya jawabnya belum bersedia untuk anaknya ikut sekolah online. Ya. Saya juga begitu. Baik, Ibu Aisyah. Ya. Iya. Terima kasih Ibu. Saya mohon maaf jika saya ada salah kata. Untuk tadi selanjutnya, mati lampu lagi. Ya. Hujan soalnya. Iya, tidak apa-apa. Untuk selanjutnya diserahkan kepada Ibu Dian Medina. Silakan Ibu Terima Dian. kasih Bu Tia, Dr. Feni. Ya, terima kasih. Sama-sama Ibu, jazakallah khair. Bisa kembali bergabung di Aldor ya Bu, memberikan ilmunya, insya Allah. Alhamdulillah. Terima kasih Ibu Dokter Aisyah. Iya. Atas Ibu waktunya. Dokter, maaf, apa boleh kita untuk foto bersama dulu? Iya. Boleh. Foto gaya baru. Foto baru. Ya. Baik, kita akan foto bersama. Tim foto sudah siap ya? Oke. Ini ada 9 ini. Untuk host ini ada 9 screen ya. Screen, ya. 9 screen. Masya Allah, semuanya hadir ya, Masya Allah, Alhamdulillah. Baik, screen pertama dulu ya. 1, 2, 3. Baik, lalu untuk screen selanjutnya, silakan Ibu Fani. Satu, 2, 3. Sudah? Ya, baik. Screen ketiga. Ada host yang bisa diminta tolong untuk screen ketiga? Sudah? Sudah. Sudah ya. Baik, terima kasih. Untuk selanjutnya, screen keempat. Screen keempat ini sepertinya stop video semuanya. Gangster. Ya, sudah. Baik. Screen kelima. Ini screen yang tidak ada yang stop video, apa mau difoto juga? Biar ada kenang-kenangan namanya, Bu. Kenang-kenangan nama. Yang kelima sudah. Sekarang yang keenam ya. Sebentar. 1, 2. Ya, lalu yang ketujuh. 1, 2. Yang terakhir. Baik, sudah semuanya. Alhamdulillah. Baik, Ibu Dian silakan. Terima kasih Ibu Tia. Alhamdulillah, terima kasih Ibu Aisyah Dahlan.
Terima kasih atas kesediaannya dan kebersamaannya di pagi hari ini, di sore hari ini. Untuk selanjutnya, acara pembacaan doa yang akan dibacakan oleh Al-Ustadz Anwar Sanusi. Kepada Bapak Ustadz Anwar Sanusi, kami persilahkan. Maaf Pak Ustadz, masih di mute. Oke, terima kasih. Silakan Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Bunda semuanya, Bapak Kepala Sekolah, semuanya Bapak dan Ibu Dewan Guru, Ibu Hajah Aisyah Dahlan, sama-sama berdoa. Apa yang kita dapatkan hari ini sangat luar biasa sekali. Mudah-mudahan Allah berkahi apa yang menjadi usaha kita hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbil alamin. Hamdan yuwafi wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li wajhikal karim wa li 'azimi sultanik. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa 'afiyatan fid wa ziyadatan wa barakatan wa taubatan qabla al-maut wa rahmatan 'inda al-maut maghfiratan ba'da al-maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakratil maut wan najata minan nar wal 'afwa 'inda al-hisab. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma fatir as-samawati wal ardh 'alimil ghaibi wasyhadah rabb kulli syai'in wa malikah asyhadu an la ilaha illa anta a'udzu bika min syarri nafsi wa syarri syaitani wa syirki. Allahumma ya Allah, banyak hikmah pengalaman yang kita hari ini. Jadikan hikmah itu manfaat untuk dunia akhirat kami. Hikmah yang mengubah kami lebih baik lagi di hadapan-Mu. Sebagai ayah yang baik, sebagai ibu yang sabar, sebagai pasangan yang mempunyai kemampuan mendidik anak-anak kami mengenal Engkau dan Nabi-Mu ya Allah. Ya Allah, ya Aziz ya Ghaffar, betapa anak-anak kami akan hidup di masa depan, masa dengan tantangan yang jauh lebih sulit dari masa kami saat ini ya Allah. Kuatkan akidah mereka ya Allah, kuatkan jiwa mereka ya Allah, kuatkan keimanan mereka ya Allah, tinggikan akhlaknya ya Allah, jadikan mereka orang-orang yang hebat di masanya ya Allah. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah ya Rabb, karuniakan kepada kami keturunan yang saleh, anak-anak yang menjadi penyejuk mata kami ya Allah. Rabbi ja'alni muqimas shalah wa min dhurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Rabbana ighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina yawma yaqumul hisab. Ya Allah, jadikanlah kami dan keturunan kami mendirikan salat. Ampunilah kami ya Allah, ampunilah kami dan orang tua kami ya Allah, dan saudara-saudaraku yang seiman ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Al-Ustadz Anwar Sanusi atas pembacaan doanya. Alhamdulillahirabbil alamin. Telah selesai rangkaian acara kita sore ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala meridhoi dan memberikan kemudahan dalam setiap urusan kita. Bagaimanapun kondisinya, anak-anak sejatinya membutuhkan kasih sayang, perhatian, dan senyuman dari kita sebagai orang tua. Terima kasih yang tak terhingga kepada semua pihak yang telah berperan dan berpartisipasi sehingga acara ini dapat terlaksana dengan saya Dian selaku MC dan Ibu Tia selaku moderator, serta kami mewakili Jamiah SD Al-Azhar 5 Kemandoran mengucapkan terima kasih dan dengan kerendahan hati mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila terdapat kesalahan. Marilah kita tutup dengan membacakan istighfar. Astaghfirullahaladzim. Dan doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum
warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair ibu-ibu, bapak-bapak yang sudah hadir, Ibu Aisyah, terima kasih sekali lagi. Terima kasih Ibu Mudah-mudahan Dokter tidak bosan Aisyah ya Ibu Aisyah. atas waktunya. Makasih Assalamualaikum. Jazakallah khair. Mama semua yang Masya Allah, Masya Allah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Kepada host mohon video kegiatan jamiah bisa minta tolong ditampilkan Bu Fani, untuk video rekaman Video kegiatan kegiatan jamiah jamiah. bisa ditampilkan. Mungkin bagi yang hadir masih belum meninggalkan Zoom ini, kita akan menampilkan kegiatan-kegiatan jamiah SD Islam Al-Azhar selama pandemi COVID ini. Pipa, Bian, Ya, sudah Lip Mbak, mengangkat jemuran. Mbak Fani? Mungkin selain hostnya Mbak Fani, bisa Mbak Wega bisa atau? Alhamdulillah, ini kegiatan kita yang berjalan. Ikuti hatimu terus bergeraklah, suarakan mimpimu karena cintanya telah membangkitkan semua Ini cerita yang kita tulis bersama, simfoni penuh sukacita. Terus Jamiah 2020. Cerita perjuangan generasi Hawa, madrasah penuh cinta. Menjadi muslimah adalah kebanggaan, karena ku rahim kehidupan. Di era COVID pandemi ini. Menjadi muslimah adalah peran Tuhan, pembangun peradaban. Dan kepada Ibu Feni, kegiatan yang berjalan. Muslimah, tersenyumlah, bersatulah, menggapai bintang. Sister Lila, ikuti hatimu terus bergeraklah, suarakan mimpimu karena cintanya telah membangkitkan semua potensimu dan harapanmu. Kajian untuk Korkom. Menjadi muslimah adalah kebanggaan, karena ku rahim kehidupan. Menjadi muslimah adalah peran Tuhan, membangun peradaban. Alhamdulillah. Terima kasih Bapak Ibu semua yang sudah hadir. Terima kasih ya teman-teman Jamiah atas dukungannya. Terima kasih Dian, Tia, Wega. Terima kasih. Mudah-mudahan kita diberikan Sama-sama, kemudahan untuk acara-acara berikutnya ya. Amin. Amin. Terima kasih kakak ketua, kakak-kakak semua, MC, moderator, semuanya, Masya Allah. Luar biasa.
Ya, walaupun ada kendala sedikit ya hari ini, tapi alhamdulillah ya kita bisa Ya, bisa jalan ya. alhamdulillah. Assalamualaikum Namanya Bu manusia, Fani. Kak. Ya, Terima kasih banyak ya Bu. iya, Terima terima kasih Mbak kasih. Dengan Mbak Nining. Nining. Terima kasih, Iya, Mbak Mbak Nining, terima Nining. kasih banyak Mbak Maaf ada Nining. mati lampu di rumah. Tidak apa-apa. Ya, insya Di Allah luar, di luar lancar kendala apa? Di siarannya. luar kendali kita ya Mbak Nining ya. Iya. Ya, sehat-sehat ya, Mbak Nining. Terima kasih. Iya, Dan sama semuanya Bu. timnya. Terima kasih Ya, banyak. terima kasih ya Mbak Iya. Nining. Sama-sama Tim Ibu dari Jangan Ibu bosan-bosan. Aisyah Ibu dan Fani. Kerjasama dengan kita. Alhamdulillah sama-sama Ibu Vega. Terima kasih Iya, banyak Ibu. sama-sama Mbak Nining. Ini Selamat sukses ya. pagi. Iya, baik. Iya, Makasih Mbak Nining. Iya. Hai Kak Mbak Sofia. Opi. Ovi. Apa kabar? I miss Ya. you. Makasih Kak. Di luar ya. Iya Love ya. Kak. Makasih ya Kak udah berpartisipasi Assalamualaikum. hadir. Makasih Waalaikumsalam. banyak. Oke semua. Bye, Bye-bye Mbak Kak. Ovi. Sehat-sehat. Terima kasih telah bergabung. Terima kasih teman-teman yang telah bergabung. Sama. Terima Ya, terima kasih. Mami-mami semua. Makasih. Kasih Ya, banyak. Iya benar. Udah alhamdulillah. kita tutup ya. Kita tutup aja ya. Soalnya udah mau maghrib ya. Ya, Ya udah. Assalamualaikum Tugas warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih tugas Dadah anak semua. menunggu ini besok masih pada ulangan. Semangat besok Kakak masih jamnya. PKS. Ya, siap-siap Semuanya. banyak. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Salam. Makasih ya, Fen. Iya, Ega, sama-sama. Tia, Mbak Makasih. Yuk, Fani, Iya. makasih ya sama-sama. semuanya. Dan Medina, Masya Allah, the best, luar biasa ya. Makasih. Ya, Kak Feni juga nih, kakak ketua. Kak Elis, I miss you, Kak. Mbak Elis, makasih ya. Fani, Mbak Fani, Elis, makasih terima ya Fani. kasih sudah Iya, hadir Mbak Mbak Fen. Elis. Ya. Kak, aku live ya, Kak. Ya, Ya, aku Makasih end ya semua ya. semua. aku juga live ya. Ya, Terima kasih. terima kasih Assalamualaikum. semuanya Bye. teman-teman. Assalamualaikum. Salam. Waalaikumsalam.